Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 19 November 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kecelakaan maut terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Desa Pasawahan pada Benghar di Kecamatan Pasawahan Kuningan, Jawa Barat. Pada Jumat 19 November tersebut melibatkan kendaraan roda 4 jenis dump truck dengan nomor polisi E9132AA. Belum diketahui penyebab kecelakaan, namun saat melintas di lokasi, mobil dump truck sudah berada di jurang dari bahu jalan penghubung desa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ahmad Rifai, wartawan Tribun Cirebon yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rifai. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, bisa dijelaskan kenapa bisa terjadi kecelakaan dan bagaimana kronologisnya. Baik, Mei, dapat saya sampaikan untuk kejadian kecelakaan di jalur Desa Benghar dan Desa Pasawahan itu terjadi sekitar jam 10.30 atau sebelum pelaksanaan sholat Jumat di Kabupaten Kuningan. Begitu, Mei. Lalu bagaimana sopir bisa selamat sedangkan kernet tewas di lokasi kejadian? Berdasarkan keterangan yang terhimpun di lokasi kejadian, dugaan kecelakaan akibat human error yang terjadi pada unit kendaraan tersebut atau dump truck bernopol E9131AA yang diketahui kunci kabin kepala mobil tersebut terbuka sehingga posisi penumpang ataupun supir dan kernet itu berada di posisi bawah dan tidak bisa dikemudikan kendaraan tersebut. Sebelum terjadi kecelakaan maut yang melibatkan kernet tersebut, mobil sempat melakukan penabrakan terhadap dinding di sepanjang pinggir jalan tersebut sehingga kernet tadi keluar dan terlindas oleh unit mobil tersebut. Demikian, Mei. Kemudian menurut informasi yang Anda dapatkan, rencananya kendaraan dump truck ini mau kemana dan dari mana? Kendaraan dump truck berwarna kuning atau bernopol E9131 ini dikemudikan oleh warga Astana Jayapura Kabupaten Cirebon yang akan melangsungkan kegiatan aktivitas angkutan material batu di daerah Desa Benghar. Begitu, Mei. Kemudian terkait korban dan sopir yang selamat, sekarang nasibnya bagaimana? Untuk supir sekarang lagi dilakukan pendalaman dan dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian guna mengumpulkan data dan keterangan sehingga supir ini tadi juga mengaku sempat kaget dengan kejadian tersebut sebab kernet yang sebagai temannya itu meninggal dan kondisi kernet yang meninggal kini sudah dilaporkan terhadap keluarga duka dan sekarang lagi diproses untuk pengambilan jenazah. Begitu, Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan sopir serta kepolisian unit Laka Lantas Polres Kuningan. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya kan belok kiri untuk rem, nggak tahu ada yang itu pas jalannya mudun gitu. Iya, turun gitu. Jadi kunci kabin itu buka sendiri. Nggak tahu. Kayak ada yang angkat sendiri tuh, saya nggak tahu. Tadi sempat klakson juga kan? Langsungnya ke jalan. Waktu di situ nggak jalan. Iya, nggak jalan. Sebelumnya jalan. Jalan. Berarti si Pak ini mau ngangkut apa itu, Pak? Mau ngambil apa? Batu. Mau batu. Tiap hari ke situ. Iya. Ya jarang lah, 1 minggu kadang-kadang 2 hari. Di sana kadang-kadang mau truk itu mau bawa batu. Keneknya waktu itu gimana sih, Pak? Keneknya? Maksudnya? Jatuhnya gimana? Nggak tahu, saya nggak tahu. Oh, soalnya posisi Ini Pak, ini pun. Kabin itunya kebuka semua gitu. Oh, tim balik itu, balik. lupa kunci nggak? Nggak tahu. Kunci udah dikunci. Oh, udah dikunci kabin itu. Kunci. Kunci. Tapi kalau rem gimana? Apanya? Rem normal. Rem jalan. Rem normal. Jalan normal. Normal semua.
Berarti pas turun itu sempat menabrak pohon dulu, langsung banting ke kanan. Iya nggak tahu saya. Iya. Terus si connect gimana mas? Keneknya itu nyebut direm, rem gimana saya nggak tahu, angin. Nah pas kayak gitu nggak ada suaranya lagi, gini saya, oh. Nggak tahu sih keneknya loncat nggak tahu. Iya nggak tahu pak, nggak tahu. Pak Giles juga nggak tahu. Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Itu jalannya memang curam, turun dan informasi dari masyarakat bahwa mobil sedang Nah, turun. Itu kabinnya terbuka ya Pak. ya informasinya seperti itu. Berarti satu orang meninggal dunia. Ada orang meninggal dunia di TKP. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sedang mengisi bahan bakar minyak atau BBM, seorang wanita paruh baya mendadak ambruk dan tak sadarkan diri pada Jumat 19 November pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Korban diketahui bernama Siti Wahyuni, 49 tahun, warga Jalan Belimau, Samarinda Utara, yang kala itu tengah menunggu kendaraannya terisi penuh bahan bakar jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Jalan PM Nur, Kecamatan Samarinda Utara. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim, Rita Lavinia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rita. Ya, halo Mei dan Tribuners. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi awal hingga korban ditemukan pingsan di SPBU tersebut? Ya, lebih tepat ya Mei dan Tribuners, lebih tepatnya ditemukan mendadak tidak bernyawa ya di SPBU tersebut. Jadi menurut keterangan saksi awal, yakni petugas SPBU PM Nur Samarinda Utara, saat itu waktu menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia Tengah, di mana mereka baru saja buka. Dan korban merupakan pelanggan pertama yang hadir di SPBU dan langsung meminta untuk mengisi bahan bakar minyak. Tetapi setengah pengisian korban tiba-tiba ambruk, tak sadarkan diri lagi, dan setelah diperiksa ternyata sudah tidak bernyawa dan pihak SPBU langsung menghubungi call center 112 dan pihak berwajib. Mei dan Tribuners. Kemudian dari hasil olah TKP awal, bagaimana penjelasan dari pihak kepolisian terkait kematian korban yang begitu mendadak? Ya, setelah dilakukan identifikasi awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, tetapi di tubuh korban ditemukan ada bekas operasi di dada sebelah kanan, juga di bagian perut. Nah, namun untuk penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil visum dari RSUD Awe Syahrani Samarinda, Mei dan Tribuners. Kemudian apakah sudah ada keterangan langsung dari pihak keluarga terkait kemungkinan korban mengidap suatu penyakit atau seperti apa, Rita? Ya, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh pihak kepolisian dari keluarga, korban memang sudah sering mengeluhkan penyakit karena baru saja menjalani operasi kanker payudara. Juga terkait apakah korban terkena serangan jantung, pihak keluarga juga masih menunggu hasil visum sebelum dikuburkan. Juga untuk diketahui dari keterangan pihak SPBU, korban memang akan datang setiap 2 hari sekali untuk mengisi BBM di SPBU tersebut. Juga karena sehari-harinya korban merupakan pelaku usaha mikro kecil menengah. Demikian Mei dan Tribuners. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kasubnit Inafis Satreskrim Polresta Samarinda. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini unit Inafis, tim CSI, relawan Inafis Polres Samarinda bersama PMI Kota Samarinda dibantu seluruh anggota relawan Kota Samarinda bahwa diinformasikan ada penemuan mayat di pom bensin Jalan PM Nur Kota Samarinda berkelamin perempuan usia 49 tahun dan ditemukan tergeletak dengan kondisi sudah meninggal dunia. Kami unit Inafis Polres Samarinda melakukan olah TKP awal dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Awe Syahrani untuk dilakukan visum. Daripada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, namun kami tetap masih menunggu dari hasil visum. Dan pada tubuh korban sudah kita cek, ditemukan bekas operasi payudara, kanker payudara, dan bekas luka operasi sesar. Dan ini belum tahu, nanti kita tunggu hasil dari visum dari Rumah Sakit Awe Syahrani. Dan kita koordinasikan ke pihak Polsek Pinang untuk koordinasi kepada pihak keluarganya.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap 2 terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Jumat 19 November. Kedua terdakwa Edi Hermanto dan Syarifuddin kompak langsung mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan terhadap mereka. Meski vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang pada sidang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan masing-masing hukuman 19 tahun penjara. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Sumsel, Arif Rohekan, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Arif. Halo Mai. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa dasar putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 12 tahun kepada para terdakwa? Ya Mai, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menyatakan ada kerugian negara dalam kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring sebesar 64 miliar Mai. Jumlah tersebut memang berbeda dengan dakwaan JPU yang menyatakan ada kerugian negara sebesar 130 miliar. Nah, ini sidang yang digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Salan Effendi mengatakan berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi serta alat bukti yang ada diketahui kerugiannya tidak sampai 130 miliar sehingga ada penurunan vonis untuk penahanan kedua tersangka ini ya menjadi lebih ringan dibanding tuntutan JPU sebelumnya 19 tahun Mei. Sekarang hanya 12 tahun. Nah, ini kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan pasal 12B karena tentang gratifikasi Mai. Sehingga menyatakan kedua terdakwa terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana. Begitulah Mai, untuk laporan awalnya Mai. Baik, kemudian bagaimana sikap terdakwa ketika mendengar putusan tersebut? Nah, terdakwa sendiri langsung tanpa pikir panjang langsung melakukan banding, Mai. Untuk terdakwa Edi dan Syarifuddin kompak untuk melakukan banding. Padahal mereka punya ada kesempatan untuk waktu 7 hari kayak gitu, Mai. Ternyata mereka pun langsung menyatakan langsung banding untuk putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor itu, Mai. Lalu bagaimana sikap dari Jaksa Penuntut Umum sendiri? JPU Kejati Sumsel sendiri, Roy Riyadi mengatakan pihaknya juga mengajukan pikir-pikir dalam menyikapi putusan Majelis Hakim tadi, Mai. Kami akan pikir-pikir dulu untuk vonis ini karena diberi waktu 7 hari sehingga mereka akan mempelajari putusan itu sebelum untuk melakukan tindakan selanjutnya atau banding atau tidak, Mai. Begitu, Mai. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengacara Roy serta Jaksa Penuntut Umum. Berikut tayangannya untuk Anda. 7 hari. Waktu 7 hari untuk pelajari putusan. Ya makanya kita pelajari dulu 7 hari. Dipikir jadi kan? Ya, seminggu ya. Tadi kan sudah didengar bahwa terdakwa dalam sidang menyatakan banding ya secara langsung dari terdakwa terhadap putusan oleh majelis hakim tadi, walaupun jauh dikurangi termasuk kerugian negara, termasuk denda, termasuk kurungan, tapi terdakwa tetap menyatakan tidak menerima. Dari 19 tahun jadi 12 tahun, jadi dari 750 juta jadi 500 juta. Dari 684 jadi 218.375 dianggap merugikan negara, jadi nggak sampai 500 juta ya. Kemudian dari berapa bulan jadi 4 bulan. Jadi
menyatakan banding, dan tadi sudah dinyatakan banding secara langsung oleh terdakwa, kan dalam waktu 7 hari ada waktu, tapi terdakwa langsung menggunakan haknya hari ini juga, baik terdakwa 1 maupun terdakwa 2. Dan kami pun hari ini sudah menyampaikan permohonan salinan putusan kepada majelis, kepada PPSP ya, kepada Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim. Nanti sudah dibuat suratnya secara resmi kita ajukan, dan apabila putusan sudah sampai, kami segera menyusun memori banding keberatan-keberatan, alasan keberatan yang dibacakan oleh Majelis Hakim tadi. Ya, kalau kalian dengar tadi, Majelis Hakim mengakui dana yang diterima oleh Edi Hermanto adalah dana alokasi untuk administrasi proyek. Tapi satu sisi dia mengatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp218.375. Tapi kami ada buktinya bahwa itu sudah kita ajukan, dan Edi Hermanto pada waktu mengelola uang itu bukan berstatus pegawai negeri. Kita sudah lampirkan sebenarnya bukti SK pensiun ya, sudah kita buktikan di persidangan. Karena itulah yang menjadi alasan keberatan kami untuk banding, salah satunya itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hari keempat pelaksanaan Operasi Zebra Siwa 5 2021, personel Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku membagikan masker kepada pengguna jalan dan pengendara di Jalan Aipati, Kota Ambon pada Kamis 18 November. Selain itu, Dirlantas Polda Maluku juga memberikan himbauan kepada pengendara terkait kepatuhan dalam berlalu lintas untuk mencegah terjadi kecelakaan di jalan raya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Alvin Risanto, jurnalis Tribun Ambon yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Alvin. Ya, halo Mei, halo Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana jalannya Operasi Zebra 2021 di Kota Ambon. Ya, jalannya Operasi Zebra 2021 sendiri di Kota Ambon ini berlangsung aman dan lancar, di mana pihak kepolisian di Lantas Polda Maluku dan Polres jajaran melakukan edukasi bagi pengguna jalan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan bagi para pengguna jalan guna untuk memutus mata rantai. Dengan dengan menerapkan protokol kesehatan ini, mereka bersikap secara humanis, simpatik, dan bertindak secara profesional bagi pengendara. Jadi pengendara yang melintasi tidak menggunakan masker, para petugas ini langsung memberikan masker dan memberikan himbauan kepada mereka bahwa penerapan protokol kesehatan sangatlah penting untuk memutus mata rantai. Dan juga selain itu, operasi personil ini juga disebar di semua titik, bahkan setiap harinya patroli secara mobile di pusat-pusat perbelanjaan, pangkalan ojek maupun terminal. Begitu, Mei. Kemudian meskipun tidak ada razia, bagaimana penindakan kepada pengendara yang menyalahi aturan berkendara? Ya, untuk saat ini memang tidak ada razia, tetapi para pengendara yang melanggar aturan seperti tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, bahkan melawan arus, itu mereka diberi teguran. Apabila 1 atau 2 kali masih melakukannya, maka mereka langsung akan ditindak. Tapi untuk para pengendara yang melakukan balap liar, terutama juga balap liar dan juga memakai knalpot racing, maka pengendara tersebut langsung ditilang dengan langsung membayar secara online di bank. Begitu, Mei. Kemudian menurut pantauan Anda di lapangan, apakah sejauh ini sudah ada pengendara yang ditilang terkait pelanggaran yang dibuat atau seperti apa? Ya, untuk saat ini belum ada pengendara yang ditilang, namun banyak sekali pengendara yang diberikan teguran, diberikan surat bahwa apabila satu kali lagi melanggar peraturan lalu lintas, maka langsung diberikan teguran. Untuk pengendara sendiri yang balapan liar maupun yang menggunakan knalpot racing, untuk saat ini dari pantauan saya, dari hasil diskusi saya dengan pihak kepolisian, belum ada ditemukan meskipun mereka sudah melakukan patroli setiap malamnya. Begitu, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Sijemen Boserek di Lantas Polda Maluku. Berikut tayangannya untuk Anda. Sementara sekarang ini kita laksanakan Operasi Zebra Siwa 5 2021 yang akan kita laksanakan dari kemarin tanggal 15 sampai tanggal 28 dengan sasaran tetap menerapkan protokol kesehatan untuk masyarakat
dan juga mematuhi aturan lalu lintas. Karena kita mengimbau, kita mengarahkan masyarakat untuk menggunakan masker. Termasuk salah satu sasaran yang paling utama kendaraan knalpot racing. Itu sesuai dengan perintah pimpinan kita akan ambil, amankan, yang bersangkutan kita suruh ganti knalpot ya standar, baru kita lepaskan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan kasus OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan di rumah dinas Bupati HSU, kini giliran rumah Sekda HSU Muhammad Taufik di Kecamatan Amuntai Tengah pada Jumat 19 November. Dalam waktu bersamaan, anggota KPK juga melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang menggunakan ruangan di Mapolres HSU. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Pos Reni Kurniawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Reni. Iya Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana saat dilakukan pemeriksaan KPK di rumah Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara. Iya. Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini melakukan pemeriksaan di rumah kediaman dari Sekda Hulu Sungai Utara Muhammad Taufik pada sekitar pukul 9.00 WITA dan berakhir sekitar pukul 12 WITA. Suasana pada saat pemeriksaan sendiri terdapat ada sekitar 3 hingga 4 kendaraan roda 4 atau mobil yang sebelumnya memang sering digunakan oleh anggota KPK dalam melakukan aktivitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam pemeriksaan tersebut juga dilakukan pengamanan oleh Polres Hulu Sungai Utara, di mana Kapolres juga telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan penjagaan selama aktivitas KPK yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perlu diketahui sebelumnya memang KPK juga kembali mendatangi dari rumah dinas dari Bupati Hulu Sungai Utara sendiri yang lokasinya juga tidak begitu jauh dari rumah kediaman dari Sekda Hulu Sungai Utara. Mei? Ya, kemudian apakah ada aktivitas lain dari KPK dan seperti apa bantuan dari Polres Hulu Sungai Utara? Ya, dalam waktu bersamaan dari anggota KPK juga melakukan aktivitas yang masih menggunakan di gedung Polres Hulu Sungai Utara, di mana mereka dari Polres Hulu Sungai Utara diminta untuk menyediakan ruangan selama 10 hari dan berlaku hingga tanggal 26 November 2021, di mana diduga beberapa orang saksi saat ini masih dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan. Dari pantauan kami tadi juga ada terlihat beberapa ASN yang dulunya sempat bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari Polres Hulu Sungai Utara sendiri juga mengaku akan siap memberikan pengamanan dan juga pengawalan atas kegiatan KPK yang berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mei? Kemudian bagaimana tanggapan dari Wakil Bupati Hulu Sungai Utara sendiri dengan adanya kasus penetapan Bupati HSU sebagai tersangka? Ya, dengan ditetapkannya Bupati Hulu Sungai Utara sebagai tersangka, maka kemungkinan besar nantinya akan ada PJ dari Bupati Hulu Sungai Utara sendiri. Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Husairi Abdi, mengatakan saat ini masih menunggu surat resmi dari Kemendagri untuk mengenai posisi tersebut. Namun dirinya mengatakan juga mengimbau kepada seluruh pejabat dan juga ASN yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, melaksanakan tugas dan juga kewajiban seperti biasa. Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Hulu Sungai Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, kita sesuai dengan sprint yang diajukan dari tim KPK yang datang ke HSU, kemudian mereka memberikan sprint, minta bantuan pengamanan kepada tim KPK untuk melaksanakan penggeledahan. Dan rencananya sebenarnya mereka bantuan dari hari Rabu, dari Kamis, Jumat, Sabtu aja. Kemudian dengan permintaan bantuan ruangan pemeriksaan di Polres HSU ini. Sampai 10 hari. Ya, dari Polres standby untuk pengamanan. Dan mempersiapkan ruangan. Iya. Kami akan kembali seusai jeda sejenak saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari. Mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Kebun ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ibnu Abbas, nelayan Ujung Pie, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi, Aceh, pada Kamis 18 November hilang saat pergi melaut sekitar 15 mil dengan batas garis pantai. Korban diketahui hilang oleh rekannya yang saat itu sedang melaut mendapati bot dompeng milik Ibnu Abbas kosong. Akhirnya rekan korban menarik bot Ibnu Abbas ke daratan sekaligus memberitahukan kepada nelayan bahwa Ibnu Abbas telah hilang di laut lepas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Serambi News Muhammad Nazar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nazar. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologis nelayan tersebut terjatuh ke laut. Terima kasih Mei dan Tribuners. Perlu kami laporkan bahwa musibah nelayan kembali terjadi di Kabupaten Pidi Aceh. Kali ini menimpa nelayan bernama Ibnu Abbas, 36 tahun, yang kejadiannya diawali bahwa Ibnu Abbas pergi melaut menggunakan bot dompeng yang jaraknya sekitar lokasi tempat Ibnu Abbas mengambil ikan di laut itu sekitar 15 mil dengan bibir pantai di kawasan Desa Ujung Pi, Kecamatan Indrajaya, Pidi Aceh. Namun saat korban mengambil air dari bot untuk dituangkan ke laut, tiba-tiba korban terjatuh ke laut sehingga terseret dengan bot yang korban tumpangi. Informasi bahwa korban sempat terombang-ambing selama 1 jam lebih di perairan laut yang merupakan jalur Selat Melaka. Dalam saat itu ada rekan korban yang melintas di kawasan itu melihat bot korban tidak ada lagi di dalam botnya, sehingga rekan korban menarik botnya ke daratan. Kemudian rekan korban juga melaporkan kepada nelayan sehingga 10 bot nelayan dikerahkan untuk mencari korban yang hilang di laut. Beruntung korban ditemukan dalam kondisi lemas yang kemudian diboyong ke Puskesmas Kecamatan Muara 3 untuk dirawat. Hingga kini bahwa masih dirawat di Puskesmas Kecamatan Muara 3. Demikian, Mei. Ya, kemudian bagaimana kondisi terkini korban? Berdasarkan keterangan Sekretaris Panglima Laut Kabupaten Pidi, Supriyan, bahwa kondisi Ibnu Abbas saat ini masih lemas. Namun pada sore hari ini dokter telah mengizinkan pulang ke rumah karena berdasarkan keterangan dokter bahwa kondisi korban
berangsur-angsur sudah membaik. Jadi akan dilakukan rawatan jalan di rumah. Demikian, Mai. Kemudian sudah berapa kejadian nelayan yang hilang di laut? Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Sekretaris Panglima Laut PD bahwa terhitung Januari hingga November 2021 sudah 4 kali nelayan yang hilang di laut. Namun semua nelayan yang hilang di laut itu tidak ada yang meninggal dunia. Seperti yang pada Oktober yang lalu itu 2 nelayan asal Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten PD Aceh juga hilang di laut karena terhempas badai. Namun mereka berhasil ditemukan oleh bot masyarakat yang bot nelayan yang sedang mencari ikan di laut lepas, sehingga kedua nelayan itu berhasil diselamatkan. Demikian, Mai. Baik, terima kasih Muhammad Nazar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan 1, Ishak Meki, memantau pembangunan 1 unit jembatan gantung yang terletak di Desa Tambangan, Kecamatan Bulang Tengah Suku, Ulu Cecar, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis 18 November. Ishak Meki memantau pembangunan jembatan gantung ini untuk memastikan agar dapat cepat selesai tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Ia meminta agar pihak kontraktor dapat menyelesaikan pembangunan jembatan gantung tersebut pada bulan Desember 2021 ini atau dalam tenggat waktu 1 bulan ke depan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Ripoku.com Ahmad Farozi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ahmad. Halo Ahmad. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi lapangan terkait pembangunan jembatan gantung tersebut. Baik, sampai sejauh ini dari pengamatan di lapangan, jembatan gantung tersebut masih dalam tahap pengerjaan ya, di mana untuk cor beton di kedua sisi sungai itu sudah terpasang, demikian pula tiang besi untuk penyangga jembatan itu sudah terpasang. Namun material jembatan yang lain seperti itu lantai-lantainya itu memang belum terpasang dengan sempurna. Bahkan belum ada sama sekali terpasang. Maka memang di deadline agar cepat selesai karena waktu pengerjaannya tinggal sekitar 1 bulan lagi, rekan Mei. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan, berapa dana yang digelontorkan untuk membangun jembatan gantung tersebut dan apa sebenarnya manfaatnya? Baik. Informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa anggaran pembangunan jembatan tersebut sebesar 4,3 miliar ya, 4,3 miliar rupiah. Manfaatnya tentu saja untuk masyarakat setempat, karena untuk akses bagi masyarakat desa setempat ke areal perladangan mereka di seberang sungai. Demikian, Mei. Lalu apa tanggapan masyarakat setempat terkait pembangunan jembatan gantung tersebut? Kalau tanggapan masyarakat positif sekali terhadap pembangunan jembatan ini, karena bagi mereka dengan adanya jembatan ini, di jembatan gantung ini, memudahkan mereka untuk pergi ke ladang atau kebun-kebun mereka yang ada di seberang sungai. Selain itu, di seberang sungai juga akan dibangun jalan penghubung ke arah kecamatan, ke ibu kota kecamatan maksud kami, sehingga dengan adanya jembatan ini, jarak dari desa ke ibu kota kecamatan akan lebih diperpendek. Dari informasi yang kami dapatkan, apabila menempuh jalan yang dilewati oleh jembatan ini, jaraknya berkisar sekitar 7 km. Sementara saat ini harus memutar, rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Komisi 5 DPR RI Partai Demokrat Ishak Meki. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya lihat ini semua material sudah lengkap. Sudah lengkap, tinggal teknis pemasangan. Teknis pemasangan sudah 70%. Sudah 70% kan. Ya, jadi ya kalau tenaga teknis masangnya lengkap, saya rasa cepat ini tersambung.
ya tersambung. Dan saya optimis bisa akhir tahun ini dapat diselesaikan di desa BTS ini, karena ini juga aspirasi dari saya, usul daripada Pak Lamsah, Pak Beni, dan Tora. Ya, jadi harapan saya ya jembatan ini harus selesai di Desember ini karena kontraknya seperti itu. Harus cepat waktu, Pak ya? Harus tepat waktu. Dan juga mungkin kondisinya baik, Pak ya? Karena tidak ada perpanjangan kontrak lagi karena waktunya sudah mepet. Dan saya melihat tadi ya tumpukan bahan sudah siap, tinggal memasangkan, merangkai di jembatan ini. Harapan saya karena kontraktornya juga nggak hadir kan? Ada. Nah, nanti kita pastikan supaya kontraktor bisa melaksanakan dalam jangka waktu sebulan ini harus selesai. Sebelum akhir tahun harus selesai, Pak ya? Harus selesai. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berandalan geng motor di Kota Sukabumi semakin menjadi-jadi dan makin berani melawan arus masyarakat dan hukum. Kali ini aksi geng motor di Kota Sukabumi menayangkan siaran langsung di media sosial Facebook melalui akun bernama Bilal FZNN. Dalam siaran langsung video tersebut terlihat dua remaja geng motor mengacungkan senjata tajam jenis bilah dan celurit, dan satu orang lainnya satu bilah golok, diduga lokasinya di Jalan Jalur Lingkar Selatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Dian. Halo Mei, selamat sore Mei. Iya, selamat sore. Silahkan dengan informasi Anda, kapan peristiwa viralnya video geng motor yang memamerkan senjata tajam tersebut? Baik, rekan sahabat Tribun, terjadi bahwa ada kelompok geng motor yang mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan golok yang terjadi diduga tadi malam. Viral tersebut terjadi diposting di media sosial sekitar pukul 1:30 dini hari tadi. Terlihat beberapa kelompok motor mengacungkan senjata tajam celurit dengan golok di Jalan Lingkar Selatan, dan hal tersebut membuat keresahan warga di sekitar Kota Sukabumi, sehingga pihak warga pun meminta kepada pihak kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk melakukan penanganan ataupun penindakan tegas dari pihak aparat kepolisian. Karena mereka pada dasarnya khawatir dengan kondisi keamanan diri. Demikian, Mbak. Kemudian seperti apa rangkaian peristiwa yang terjadi pada saat itu? Ya, rangkaian peristiwanya sebenarnya ada dua viral di Kota Sukabumi ini terkait dengan aksi geng motor. Pertama, adanya foto kelompok motor yang melakukan penganiayaan, namun terlebih dahulu mereka bersuap foto ataupun selfie, kemudian viralnya kemarin sore. Sementara foto tersebut diambil pada minggu lalu. Kejadiannya memang sebelum kejadian bahwa mereka sempat bersuap foto dan malamnya terjadi penganiayaan terhadap warga yang berada di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Adapun yang keduanya yang tadi terjadi bahwa rangkaian itu terjadi di Jalan Lingkar Selatan, seperti yang tadi disampaikan bahwa mereka mohon maaf, dengan menggunakan 7 lebih kendaraan motor bermenyengan dengan mengacung-acungkan senjata tajam dan yang lainnya, ataupun seperti golok dan alat pakarang lainnya. Demikian. Kemudian bagaimana selanjutnya langkah kepolisian dalam menanggapi peristiwa tersebut? Ya, langkah saat ini kepolisian Resor Sukabumi Kota sejak 2 bulan ke belakang ramainya kembali geng motor sudah melakukan antisipasi dan sudah menangkap beberapa tersangka yang terlibat dalam anggota geng motor dan yang melakukan penganiayaan terhadap warga ataupun pengendara yang diduga menjadi korban. Demikian.
Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang warga kota Sukabumi. Berikut tayangannya untuk Anda. Jujur saya merasa terganggu dan khawatir ya, karena saya sendiri seorang perempuan, ya, merasa terganggu juga gitu. Ya khawatir banget, karena kan munculnya tuh biasanya malam-malam gitu ya, jadi khawatir banget lah. Ya semoga bisa ditingkatkan lagi ya keamanannya oleh polisi, bisa lebih peduli lagi. Ya, jaminan ininya ya, jaminan apa? Jaminan keselamatannya ya. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lingkungan RT 1 Desa Atuatu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan mendadak heboh lantaran adanya insiden pembacokan yang dilakukan salah seorang pemuda setempat bernama Supian. Ironisnya, orang yang dianiaya adalah tetangganya sendiri, yakni Wahidi. Jarak rumah pun tak begitu jauh, hanya sekitar 100 meter. Bahkan penuturan warga setempat, keduanya pun saling mengenal baik karena memang bertetangga. Namun ada juga yang menyebut pelaku mengalami gangguan jiwa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roy. Halo ya. Silakan dengan informasi Anda, dapat Anda paparkan korban mengalami luka seperti apa dan bagaimana kondisi terkini korban? Ya, terima kasih. Saya informasikan korban Wahidi mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan dari memanjang hampir sampai telinga, memanjang dan cukup dalam, menganga. Kemudian juga mengalami luka pada jari kelingking kiri putus. Terus ketika korban terluka parah pagi tadi, kemudian langsung dievakuasi oleh keluarga ke Rumah Sakit Haji Boyasin Pelaihari. Kemudian informasi terkini yang baru kita dapatkan, kondisi korban sudah cukup baik dan dikabarkan sudah pulang ke rumahnya. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian sebenarnya apa yang menjadi penyebab insiden pembacokan itu, Roy? Ya, sementara ini aparat kepolisian dari Polsek Pelaihari masih melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan saksi-saksi karena memang sementara masih belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab. Tadi juga kita ketika eksplorasi ke lokasi, ke tempat kejadian perkara, warga sekitar juga tidak mengetahui, termasuk dari keluarga korban, karena memang saat itu juga kejadian begitu mendadak dan tidak disangka-sangka karena dari penuturan pihak keluarga korban, pelaku datang tiba-tiba kemudian langsung menyerang. Jadi tidak tahu apa yang menjadi persoalan dari pembacokan tersebut. Demikian rekan Mei. Kemudian apakah tidak ada yang melerai saat pelaku melakukan penyerangan itu atau seperti apa? Ya, jadi kejadian pagi tadi itu terjadi memang menurut penuturan dari keluarga korban sangat tidak terduga karena memang juga antara korban dan pelaku juga saling mengenal karena memang juga tetangga. Dan kebetulan pagi itu korban ini aktivitasnya keseharian adalah membantu ibunya berjualan gorengan begitu. Jadi pagi tadi itu pas saat kejadian kebetulan korban sedang sendirian di gerai warung lah, di warung gorengan itu. Dan memang tidak ada yang tahu seperti apa kejadian secara persis dan ihwalnya. Karena pihak keluarga tahu-tahu mengetahui korban melarikan diri ke belakang rumah begitu dan melihat ada si pelaku yang mengejar dengan membawa senjata tajam. Jadi hanya itu yang sempat diketahui oleh pihak keluarga. Begitu rekan Mei. Kemudian terkait informasi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, bagaimana pihak kepolisian menyikapinya? Ya, jadi memang dari pihak orang tua pelaku sekitar beberapa puluh menit pasca kejadian ada mendatangi pihak kepolisian ke Mapolsek Pelaihari, dan dari keterangan dari Kapolsek Pelaihari dari Ibda Mayfeli Manurung juga mengatakan bahwa pihak orang tua pelaku mengatakan bahwa si pelaku ini adalah penyandang gangguan jiwa begitu. Namun demikian dari pihak kepolisian perlu melakukan semacam cross check atau verifikasi terhadap informasi tersebut karena tentunya ketika dinyatakan bahwa pelaku adalah penyandang gangguan jiwa tentu harus ada bukti apakah itu berupa surat keterangan yang menyatakan pernah mengalami gangguan jiwa atau sejenisnya. Jadi untuk informasi itu juga masih sedang di cross check oleh pihak kepolisian. Demikian rekan Mei.
Baik, terkait penuturan warga sekitar bagaimana terhadap kondisi dan perilaku pelaku pembacokan itu? Ya, dari informasi yang kami gali di lapangan, di tempat kejadian perkara pada pagi menjelang siang tadi, dari beberapa warga sekitar memang menuturkan bahwa selama ini pelaku itu memang punya perilaku temperamental begitu, dan juga beberapa kali pernah melakukan semacam intimidasi dan juga tindak kekerasan terhadap beberapa orang di sekitar tempat tinggal pelaku begitu. Dan kemudian dari pihak orang tua semacam menyekolahkan anak tersebut, pelaku tersebut ke Pulau Jawa, semacam tempat penempaan mental bagi orang-orang yang memang punya perilaku seperti itu. Nah, dari penuturan Ketua RT setempat tadi pagi kita tanyai, baru sekitar sebulan atau dua bulan yang lalu kembali pulang ke rumahnya di desa Atu-Atu tersebut. Nah, kemudian tidak terduga ternyata kemudian melakukan perbuatan seperti yang dulu lagi seperti itu. Demikian rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Pelaihari. Berikut tayangannya untuk Anda. Bawah jembatan Atu-Atu, di mana pelaku atas nama Sufian datang tiba-tiba jam 10 pagi tadi. Tiba-tiba datang, langsung membacok korban atas nama Wahidi. Korban ini sehariannya jual gorengan. Ditebasnya menggunakan ini masih ada darahnya nih, baru aja kejadian tadi. Nah, ditebas di pipi sebelah kanan dan mengenai kelingkingnya putus satu tangan kanan. Langsung kita evakuasi, kita lakukan laporan, kita ke TKP, kita evakuasi ke rumah sakit di UGD, rumah sakit Bujasin. Dan terhadap pelaku sudah kita lakukan pengamanan dan sekarang sudah kita tahan di Mapolsek Pelaihari. Motifnya apa nih? Motifnya tidak ada. Keterangan dari keluarganya, orang tuanya, bahwa anaknya ini merupakan ODGJ juga, orang dalam gangguan jiwa. Tapi tetap, kalau mempunyai keterangan tersebut ya kita minta mana buktinya, atau kartu kuning, atau surat keterangan kejiwaan terakhir. Dan memang dia pernah dirawat juga di rumah sakit jiwa Tambang Lihu. Untuk saat ini proses penyidikan masih tetap, tapi berdasarkan keterangan itu kita lakukan pemeriksaan ahli terhadap kejiwaannya. Keadaan tidak stabil atau gangguan, kita lakukan proses penyidikan terhadap ODGJ. Ya, sekali lagi saya himbau ya kepada para warga, mohon maaf lagi nih kalau ada anggota keluarganya yang mungkin jiwanya gangguan atau tidak stabil, awasi ketat, laporkan kepada ketua lingkungan. Jangan sampai keluar dengan emosi yang tinggi, amarah, membawa sajam, bacok-bacok orang, kan kasihan orang-orang yang nggak tahu apa-apa dibacok. Jadi jelek juga nanti kampung kita ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Beberapa masyarakat Lampung Selatan mengaku kecewa. Pasalnya pelayanan di kantor ATR BPN Lampung Selatan tidak buka. Pantauan di lokasi memang sedang ada perbaikan di kantor ATR BPN Lampung Selatan. Ruang yang semulanya dijadikan tempat pelayanan alih-alih menjadi parkir kendaraan. Di meja-meja pelayanan pun tidak ada satupun karyawan atau staf kantor yang bertugas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Domi Desmandri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Domi. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, dari mana asal warga yang gagal mengurus surat tanah tersebut, lalu seperti apa kekecewaan warga ini? Ya, saya tadi sempat mewawancara salah satu warga, yaitu Junaldi, warga Bakauheni yang mengaku kecewa karena sudah sampai di kantor ATR BPN untuk mengurus tanahnya, begitu rayu tanahnya. Namun ketika dia ke kantor tersebut mendapati ruangan kosong, lalu ruangan yang biasanya digunakan untuk pelayanan publik dijadikan untuk tempat
parkiran kendaraan begitu rekan nih. Lalu juga ada salah satu warga juga yang menyebutkan kantor tersebut lebih mirip ke showroom motor begitu karena di dalam kantor tersebut diparkirkan kendaraannya. Kemudian dari informasi yang Anda dapatkan, mengapa kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan ini tutup dan apakah memang tidak ada pengumuman dari pihak kantor BPN sebelumnya? Ya, baik rekan Mei, tadi saya juga sempat mengkonfirmasi ke Kepala ATR BPN Lampung Selatan, Pak Hotman Saragi. Ia mengatakan pihaknya sudah memberitahu bahwa di kantor tersebut harus dibuatkan pengumuman supaya bahwa ketika ya sampai di kantor tersebut tidak ada pelayanan di kantor tersebut. Nah, lalu pengumuman itu ditempel di dalam ruangan, tidak di luar kantor begitu. Jadi di dalam kantor tersebut. Baik, rekan Mei. Kemudian sampai kapan kantor BPN Lampung Selatan ini akan tutup? Baik, tadi ia juga sempat menerangkan bahwa tutupnya pelayanan di kantor ATR BPN pada hari ini disebabkan karena pihaknya sedang mengadakan rapat di Bandar Lampung begitu. Untuk pelayanan publik buka kembali di hari Senin mendatang dan silakan untuk masyarakat yang hendak mengurus tanahnya sudah bisa melakukan pada hari Senin minggu depan. Baik, terima kasih Domi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan live update. Puluhan tamu dan undangan yang hadir dalam pembukaan Konas 6 FKUB se-Indonesia wajib melakukan tes PCR di Dinas Kesehatan Sulawesi Utara. Hal ini merupakan SOP yang diberlakukan oleh protokoler Istana dalam rangka kunjungan Wakil Presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kunjungan Wapres tersebut merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Andreas Ruwau, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andreas. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, apa saja protap yang diberlakukan dalam kunjungan Wapres ini? Iya, pada kemarin itu Kamis 18 November 2021 itu di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara para tamu undangan sudah harus berdatangan ke situ untuk melakukan tes PCR ya. Jadi tidak boleh antigen, harus PCR, dan kemudian hasilnya pada esoknya, tepatnya pada hari ini, itu ditukar dengan ID card khusus untuk peserta, dan juga para peliput itu bertuliskan wartawannya untuk wartawan. Dan juga ada beberapa panitia-panitia khusus atau para tim-tim kerja yang terlibat dalam pembukaan Konas tadi. Nah, untuk protap yang kedua itu adalah pengamanan di area pintu masuk Ballroom Hotel Sultan Raja yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, pada protap kali ini adalah para petugas pengamanan atau dalam hal ini Pas Pampres juga mengkoordinir langsung, memeriksa barang bawaan, kemudian ada pemeriksaan suhu tubuh, thermal scanner, kemudian ada di dua kali pemeriksaan barang bawaan, kemudian ada X-ray, dan kemudian ada pemeriksaan logam. Nah, dan untuk para tamu dan undangan wajib menggunakan masker dengan set kursi yang sudah
susun, yaitu berjarak 1 meter per orang. Dan memang cukup ketat ya, karena mengingat ini RI 2 yang datang, sehingga pengamanan di Kota Manado hingga ke area jalan raya pun diperketat, di mana kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di depan tempat Konas itu dihentikan dari jarak sekitar 2 atau 3 kilometer jauhnya, dan diatur oleh Satlantas dan LLAJ juga kepolisian setempat. Mungkin itu penyampaiannya, Mei. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyambut Wakil Presiden Ma'ruf Amin? Oke, untuk kesiapan pemerintah itu mereka sudah sangat baik ya, di mana telah menjemput Wakil Presiden di lewat gedung VVIP Bandara Samratulangi Kota Manado. Mereka bersiaga atau standby di situ sejak sebelum kedatangan Pak Wapres, dengan menggunakan pesawat kepresidenan tentunya, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Gubernur Oli Dondo Kambe bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda juga turut terlibat dalam tidak hanya pengamanan tapi penyambutan juga dan hingga pelaksanaan kegiatan, di mana dalam hal ini adalah bagian Dinas Kominfo juga diantaranya, dan bagian dari Dinas dan juga dari Kemenak gitu ada. Oke, mungkin itu kira-kira, Mei. Kemudian dari pantauan Anda di lapangan, siapa saja yang hadir di dalam acara Konas FKUB ini? Ya, di sini tentunya ada Forkopimda FKUB yang terlibat, diantaranya itu ada pemuka agama atau rohaniawan dari berbagai lintas agama, ada Konghucu, ada Katolik, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, dan juga selain FKUB di Sulut atau FKUB lokal, ada juga FKUB yang dari luar karena ini merupakan acara nasional. Dan juga tentunya pimpinan-pimpinan daerah dan pejabat setempat, di mana ada pemerintah kabupaten kota lainnya, dan tentunya Gubernur Oli Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, dan juga ada dari Kementerian Agama juga ada, karena mereka mendampingi langsung Pak Wakil Presiden dari Jakarta ke Manado, begitu kira-kira. Baik, terima kasih Andreas Ruau dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya menggairahkan kembali sektor pariwisata. Salah satu upayanya dengan menyelenggarakan pameran bertajuk Gedong Songo Travel Mart 2021. Acara yang mengangkat tema Nature and Culture ini diselenggarakan selama 2 hari pada 17 hingga 18 November 2021 di Kampung Kopi Banaran Ungaran, Kabupaten Semarang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jateng, Hermawan Endra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hermawan. Halo Mai. Silakan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan terkait acara ini seperti apa? Oke, acara Gedong Songo Travel Mart 2021 ini merupakan pameran wisata bisnis to bisnis ya, mempertemukan antara buyer, mereka ini adalah para pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Semarang, dengan seller. Seller ini mereka merupakan event organizer atau biro travel. Tercatat total ada 4,5 dan dapat melakukan wisata yang terlibat dalam
Oke, saya jelaskan Gedung Songo Travel Mart 2021 ini merupakan pameran wisata yang ada di Kabupaten Semarang, bisnis to bisnis, mempertemukan antara buyer dan juga seller. Para buyer ini mereka adalah para pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Semarang, dengan seller ini mereka adalah biro agen travel ataupun event organizer yang ada di wilayah Jawa Tengah dan juga Bali. Nah, berdasarkan data setidaknya ada 150 buyer dan juga 48 seller yang terlibat dalam pameran kali ini. Acara Gedung Songo Travel Mart 2021 ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pariwisata. Acara ini diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 17 sampai tanggal 18 November di Kampung Kopi Bantaran sebagai tuan rumah. Kali ini Gedung Songo Travel Mart 2021 mengangkat tema Nature and Culture. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Semarang ini memang banyak destinasi-destinasi wisata yang menawarkan nuansa alam dan juga peninggalan-peninggalan sejarah seperti misalnya di Candi Gedong Songo maupun di Museum Kereta Api Ambarawa. Begitu, Mei. Kemudian apa alasan pemerintah Kabupaten Semarang menggelar acara ini dan sebenarnya apa targetnya? Oke, adapun alasan pemerintah Kabupaten Semarang menyelenggarakan pameran kali ini, karena mereka berupaya untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata. Salah satu upayanya dengan menyelenggarakan pameran bertajuk Gedung Songo Travel Mart 2021. Secara statistik memang jumlah kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Semarang mengalami penurunan tajam sejak 2-3 tahun belakangan ini atau selama masa pandemi. Tercatat pada tahun 2019 kemarin, jumlah kunjungan wisata bisa mencapai 3,5 juta wisata, namun pada tahun 2020 yang lalu hanya 1.800 kunjungan wisata. Kemudian apa targetnya? Targetnya sendiri selain untuk meningkatkan gairah wisata di Kabupaten Semarang sendiri, panitia menargetkan nilai transaksi senilai 10 miliar selama 2 hari pelaksanaan pameran ini. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang serta Ketua Panitia. Berikut tayangannya untuk Anda. Sejak Maret 2020 kan kita semuanya terkena pandemi COVID, semuanya tiarap, prihatin ya. Ini kita perkembangan COVID juga alhamdulillah membahagiakan, akhirnya Kabupaten Semarang masuk level 1. Oleh karena itu menghadapi ini semuanya perlu dilakukan promosi pariwisata. Karena kita tahu secara statistik di tahun 2019 3.500.000, di tahun 2020 hanya masuk 1.800 pengunjung. Ini kan sesuatu yang penurunan sangat drastis, sehingga kita perlu mengadakan promosi pariwisata, industri pariwisata di Kabupaten Semarang. Nah, salah satu wadah untuk promosi yaitu dengan diadakannya Gedung Songo Travel Mart. Ini merupakan wadah untuk promosi yang melibatkan semua pelaku pariwisata di Kabupaten Semarang, yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat karena kita mendatangkan buyer-buyer yang kita pertemukan dengan para seller yang insya Allah ini nanti akan bermanfaat. Secara keseluruhan target kita adalah 10 miliar dengan menghadirkan 150 buyer dari biro travel. Itu diharapkan mencapai deal kegiatan di masing-masing dengan 50 seller. Karena kita ada 48 ya. 48 seller itu diharapkan mendapatkan masing-masing 3 kali pada saat sekarang, dan nanti ke depannya diharapkan adalah 10 miliar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan 2022 resmi naik dari UMP tahun 2021. Rilis penetapan UMP Kalsel 2022 dilakukan dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Jumat 19 November. UMP Kalimantan Selatan tahun 2022 menjadi 2,9 juta rupiah.
Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Milna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milna. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, berapa kenaikan UMP Kalimantan Selatan dibanding 2021? Ya, rekan Mei, hari ini dilakukan penetapan UMP Kalsel untuk tahun 2022 yakni Rp2,92.977.000 dari 2021 Rp2.806.000. Jadi ada kenaikan 2.877.000 dari 2021 Rp2.877.000 dan di 2022 menjadi Rp2.906.000. Ada kenaikan Rp29.000 atau 1,01% dari 2021. Kemudian apa alasan kenaikan UMP Kalimantan Selatan tetap mengikuti ketetapan dari Kemenaker? Iya, jadi kenaikan UMP 2021 Kalimantan Selatan ini mengikuti ketetapan dari Kementerian Tenaga Kerja 1,01 atau tidak melebihi dari ketetapan itu karena itu dianggap regulasi dari pemerintah pusat dan gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat di daerah mengikuti regulasi tersebut. Begitu rekan Mei. Lalu bagaimana tanggapan dari pengusaha di Kalimantan Selatan sendiri terkait kenaikan UMP ini? Ya, rekan Mei, dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan tadi juga hadir perwakilan dari APindo atau Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia Kalimantan Selatan yang dihadiri wakil ketuanya yakni Muhammad Idrus yang menyampaikan jika APindo sendiri setuju dengan kenaikan UMP Kalsel di 2022 menjadi 2,9 juta tersebut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Nama Panglima Kodam 9 Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak diisukan bakal mengisi posisi jabatan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, menggantikan posisi Letjen Dudung Abdurrahman. Dikonfirmasi mengenai isu tersebut, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak menanggapinya santai. Maruli mengaku siap melaksanakan perintah apapun itu dari atasan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat sore rekan Neng. Iya, selamat sore. Silahkan dengan informasi Anda, bagaimana respon Maijen TNI Maruli Simanjuntak menanggapi isu dirinya menjadi Pangkostrat? Baik, terima kasih Mei dan juga saudara. Dapat saya laporkan bahwa sejak mencuatnya kabar Jenderal TNI Andika Perkasa saat menjabat menjadi Kasat untuk Panglima TNI juga pada kesempatan yang sama sekitar pada awal November lalu juga muncul isu bahwa adanya pengangkatan Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak untuk menempati posisi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, di mana pada tanggal 17 November kemarin juga Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat setelah Kepala Staf Angkatan Darat sebelumnya yakni Jenderal TNI Andika Perkasa menduduki jabatan barunya dan dilantik sebagai Panglima TNI. Dan menanggapi isu tersebut, Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak sempat saya konfirmasi langsung kepada Maijen Maruli yang menanggapi santai isu tersebut. Menurut Maruli bahwa di jajaran TNI AD khususnya bahwa jabatan ditentukan oleh atasan dan dirinya siap menerima apapun tugas, pekerjaan, dan juga posisi atau jabatan yang ditentukan oleh atasan, bahwa dirinya apakah akan tetap menjabat sebagai Pangdam Udayana atau isu yakni Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak ini untuk menduduki jabatan atau mengisi jabatan Pangkostrat ini benar-benar akan terrealisasi atau terjadi, begitu Mei.
Kemudian seperti apa kiprah Maijen Maruli selama menjabat sebagai Pangdam Udayana? Ya, terkait kiprah Maijen TNI Maruli, Jenderal Bintang 2 ini, bahwa Maijen Maruli resmi dilantik sebagai Pangdam Udayana sejak tahun 2020, tepatnya 23 November 2020 lalu, dan ditetapkannya adalah pada tanggal 18 November. Dan saat ditetapkan itu, Pangdam Udayana juga merupakan pangdam termuda di Indonesia ini. Dan tentu saja jika kita menilik, dan saya juga mengikuti sepak terjang Maruli selama menjabat sebagai pangdam di wilayah teritorial Pangdam Udayana ini, yakni di wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Jadi Maijen TNI Maruli ini banyak melakukan langkah taktis dan juga langkah strategis selama menjabat sebagai Pangdam Udayana. Dan Maruli di luar program TNI sendiri, di dalam operasi militer selain perang, banyak sekali peran-peran vital yang dilakukan oleh sosok Maijen TNI Maruli Simanjuntak selama menjabat Pangdam Udayana hampir 1 tahun ini, yakni tepat pada 23 November mendatang, Maijen TNI Maruli menduduki jabatan sebagai Pangdam Udayana tepat 1 tahun. Tentunya banyak sekali peran dan juga kontribusi yang telah dilakukan oleh Maruli dan juga jajarannya. Dan kiprah Maijen Maruli sendiri juga tidak lepas dari pendampingan sang istri, yakni putri dari Menko Marves RI Lut Binsar Panjaitan, yakni Paulina Panjaitan, yang di dalam beberapa kesempatan juga tampak setia mendampingi Maijen TNI Maruli Simanjuntak. Kemudian program unggulan apa saja yang ditelurkan oleh Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli? Oke, baik, dan juga saudara dapat kami sampaikan bahwa menariknya Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak ini di setiap kesempatan, di setiap pertemuan, baik dengan stakeholder maupun dengan para awak media di Bali, Maruli selalu menceritakan mengenai salah satu program unggulan yang paling dibanggakannya, yakni adalah pompa hidran. Pemasangan pompa hidran ini ditargetkan Maruli menyasar sebanyak sekitar 200 titik yang tersebar di wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara. Pemasangan pompa hidran ini tentunya sangat memiliki peran vital bagi masyarakat untuk memberikan ketersediaan akses bersih bagi masyarakat yang wilayahnya kesulitan mengakses air bersih atau wilayahnya kekeringan. Sehingga dengan pompa hidran yang digagas oleh Maijen Maruli ini, wilayah-wilayah tersebut ke depannya akan lebih mudah, akan sangat dimudahkan untuk dalam mencari akses air bersih, karena air bersih ini bagi Maruli memberikan banyak manfaat. Selain juga memberikan ketersediaan air bersih untuk konsumsi, pertanian juga akan memberikan dampak pada kesehatan dan juga pengentasan kemiskinan. Dan beberapa program dari Maruli sendiri, diantaranya salah satunya selain dari program pompa hidran tersebut, ialah program ketahanan pangan. Selain itu juga program pengendalian COVID-19 di wilayah Bali, yang memang peran dari Maruli ini benar-benar luar biasa memberikan impact di wilayah Bali ini kepemimpinannya. Dan Maruli sendiri juga menggagas beberapa peran atau kontribusi dari TNI yang upayanya untuk mendukung Pemda, dalam ini pemerintah Provinsi Bali, untuk mengendalikan COVID-19 di Bali, salah satunya dengan isolasi terpusat dan juga percepatan vaksinasi COVID-19, di mana pemerintah Provinsi Bali juga sempat menduduki peringkat pertama untuk capaian dari vaksinasi. Di Bali sendiri sempat duduk bertengger posisi terbanyak di wilayah Bali ini dan juga di Indonesia. Baik, terima kasih Adrian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!